Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berbagi 3 resep menu berkuah yang rasanya enak dari bahan yang sangat sederhana, mudah didapat, rasanya enak. Dan untuk teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada 1 buah oyong atau gambas ya. Ini ukurannya cukup lumayan besar teman-teman ya. Aku potong dulu jadi 2. Selanjutnya kita bersihkan ya kulitnya, pinggirnya yang keras-keras ini. Enggak terlalu bersih juga enggak apa-apa ya teman-teman ini, tapi karena aku mau masak buat orang tua juga, jadi aku kupas agak bersih. Kalau semuanya udah dibersihkan seperti ini, tinggal kita potong-potong saja ya, dipotong-potong sesuai selera. Kalau aku simple banget, aku potong bulat-bulat seperti ini saja. Oke, setelah oyong atau gambasnya dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan yang lain di sini aku tambahkan 1 buah wortel ukuran kecil. Dan di sini aku tambahkan daun bawang, bisa juga ditambahkan daun seledri ya teman-teman. Kebetulan aku lagi nggak ada daun seledri. Kalau udah di sini juga aku akan tambahkan bumbunya, simple saja, hanya diiris-iris. Di sini ada 3 siung bawang merah yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Dan juga ada bawang putih yang sama, hanya diiris-iris saja. Di sini aku pakai 4 siung. Oke, kalau udah selesai ini sisihkan dulu, dan aku juga udah siapkan bahan yang lain. Di sini ada miso un yang udah aku rendam dengan air panas selama 5 menit. Ini udah agak lentur dan ini bisa tinggal kita nanti cemplungin aja teman-teman ya, simple banget. Dan aku juga udah siapkan bakso. Di sini aku pakai bakso ikan dan bakso udang teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan stok yang ada aja, bisa diganti dengan bakso sapi ataupun sosis. Oke, kalau udah ini aku kerat-kerat menjadi 4 bagian seperti ini, sisihkan dulu. Dan kita bisa mulai memasaknya. Di sini aku siapkan teflon, masukkan secukupnya minyak. Aku mau tumis bawang putihnya sampai dengan kuning keemasan. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya, mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan yang baik, amin. Baiklah teman-teman, setelah bawang putihnya ini harum, di sini aku tambahkan setengah sendok teh lada ya. Dan untuk bawang merahnya tadi setelah matang aku angkat dan sisihkan dulu, nanti akan aku cemplungin di akhir. Oke, kemudian setelah harum tambahkan air secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Dan kemudian setelah mendidih kembali, masukkan wortel dan juga baksonya. Wortel dan bakso ini kita masak sampai dengan matang ya. Ini pancinya ditutup dulu supaya wortelnya empuk dan baksonya matang. Ditutup kurang lebih 10 menit udah cukup ya teman-teman. Atau kalau nggak mau terlalu empuk bisa kurang dari 10 menit juga udah oke. Oke, kemudian ini udah mendidih, udah empuk wortelnya. Di sini aku akan masukkan sayur gambas atau oyongnya. Untuk memasak gambas ini tidak perlu waktu terlalu lama ya teman-teman. Dan setelah
Ini aku mau tambahkan untuk seasoningnya simple saja. Aku gunakan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Teman-teman bisa pakai Royco atau penyedap yang teman-teman biasa gunakan ya. Dan kemudian aku juga tambahkan setengah sendok teh garam, sedikit penyedap rasa. Kalau nggak suka bisa di skip atau diganti dengan gula. Oke, kemudian ini kita tunggu sampai dengan oyongnya mateng. Kita bisa masukkan soun yang tadi udah direndam dengan air panas ya, dan juga masukkan seledri atau daun bawangnya, dan juga bisa ditambahkan bawang merah yang tadi telah disiapkan, maksudnya bawang merah goreng ya teman-teman, biar makin gurih dan harum. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman untuk garam, gula, dan penyedapnya. Oke, dan di sini bisa diincip ya teman-teman. Kalau udah enak, ini siap untuk diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, sup bakso oyongnya udah mateng dan ini siap untuk disajikan. Dimakan saat masih panas-panas, ini mantap banget ya teman-teman. Dan lanjut untuk ya resep yang kedua, ada kaki ayam kuah kuning, rasanya mantap banget. Untuk bahannya di sini aku siapkan 1 buah wortel yang udah aku cuci bersih, kemudian dipotong-potong bulat seperti ini, atau teman-teman juga bisa sesuaikan dengan selera ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang kecil-kecil yang aku potong kasar seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan daun seledri. Di sini aku pakai 4 batang. Kalau teman-teman nggak suka boleh dikurangin ya, karena menurut saya daun seledri ini membuat kuahnya lebih segar dan wangi. Oke, kemudian selanjutnya siapkan sayur kubis. Di sini aku pakai 4 lembar sayur kubis atau kol ya, dipotong kasar seperti ini. Dan kalau sudah, ini sayurannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini aku pakai ulekan ya teman-teman. 3 butir kemiri, kemudian ada 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 5 siung bawang putih, bawang merah. Kemudian di sini aku tambahkan setengah sendok makan garam supaya lebih mudah menghaluskannya ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau repot, ini bisa dihaluskan dengan menggunakan blender. Oke, kemudian ini kita haluskan aja menggunakan ulekan seperti ini sampai dengan semua bumbunya ini halus ya. Kalau udah, ini cukup siap untuk digunakan. Selanjutnya di sini aku panaskan teflon, aku kasih sedikit saja minyak, kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Aku tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kalau teman-teman ada bisa ditambahkan pala bubuk. Kemudian ini aku tambahkan juga kaldu ayam bubuk atau Royco. Selanjutnya ini ditumis sampai dengan bumbu matang dan harum. Kalau bumbunya udah matang, tanek, udah harum banget, ini kita bisa tambahkan air secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan ya. Dan aku juga tambahkan kaki ayam yang telah direbus dengan daun salam dan daun jeruk dan garam supaya tidak berbau amis ya. Setelah direbus, dicuci bersih kembali dan sekarang kita masak. Selanjutnya masukkan wortelnya dulu. Kita masak wortelnya kurang lebih 5 menit, biarkan dia agak empuk dulu ya teman-teman. Kalau udah mendidih, kemudian masukkan sayur kolnya dan ini diaduk-aduk supaya sayur kolnya
masuk ke dalam kuahnya, dan ini kita masak sampai sayur kol layu atau mateng. Oke teman-teman, kalau sayur kolnya udah mateng, kita masukkan daun bawang dan seledrinya ya, kemudian kita aduk-aduk, dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedap rasanya ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Dan kalau udah enak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, sup kaki ayam, kuah kuningnya udah matang. Beneran deh, ini rasanya seger, gurih, enak, recommended banget buat teman-teman, cobain resepnya di rumah. Lanjut resep yang ketiga, ada jantung pisang masak kuah santan, mantep. Untuk bahannya di sini aku telah siapkan 3 buah jantung pisang. Kemudian untuk jantung pisangnya ini bagian luarnya aku mau bersihkan dulu atau kita buang saja ya teman-teman, karena ini terlalu keras. Selanjutnya kita ambil bagian yang masih muda saja. Setelah itu langsung saja kita potong sesuai selera ya teman-teman. Dan di tahap ini jangan lupa siapkan air panas atau air mendidih, karena setelah dipotong-potong ini harus langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Oke, setelah semuanya selesai dipotong, langsung aja aku mau rebus. Di sini aku udah siapkan air mendidih. Selanjutnya ini aku mau tambahkan 1 sendok makan garam, tambahkan sedikit minyak, kemudian masukkan jantung pisang yang telah dipotong-potong. Kemudian tambahkan 2 sendok teh baking soda. Ini tujuannya supaya jantung pisangnya itu cepat empuk dan warnanya tidak berubah hitam. Dan di sini aku tambahkan sedikit minyak biar jantung pisangnya itu jatuhnya lembut ya teman-teman. Oke, kemudian kita siapkan bahannya lain. Di sini ada ikan teri yang udah aku cuci bersih, kemudian 1 batang serai, 3 lembar daun salam, 1 ruas kunyit, dan 2 ruas lengkuas. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada 7 siung bawang merah, secukupnya cabai rawit, sesuaikan dengan selera, kemudian masukkan untuk kunyit, dan aku juga tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan aku juga tambahkan kemiri dan bawang putih ya teman-teman. Maaf di sini tidak kerekod. Untuk bawang putihnya aku pakai kira-kira 5 siung dan 3 butir kemiri. Oke, setelah semuanya udah halus, di sini aku siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbunya ini sampai dengan harum, tanek, tidak ada bau langu dari cabenya. Dan masukkan juga untuk bumbu aromatiknya, ada 1 batang daun bawang, 3 lembar daun salam, dan ada 2 ruas lengkuas. Selanjutnya ini ditumis kembali sampai dengan bumbu tanek dan harum ya teman-teman. Kalau bumbunya udah tanek, harum, kita masukkan ikan teri yang tadi telah kita siapkan di awal. Ini udah aku cuci bersih kembali berkali-kali, dan juga aku gunakan air panas untuk mencucinya ya teman-teman. Selanjutnya tidak usah digoreng, ikan terinya ini langsung aja kita masukkan, ditumis-tumis sampai dengan harum. Dan kalau udah kita bisa tambahkan secukupnya air, sesuaikan dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Di sini aku tambahkan kira-kira 1 liter air. Kemudian biarkan airnya ini mendidih. Setelah air mendidih, tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai setengah sendok makan garam,
1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, tambahkan setengah sendok makan gula, dan ini aku tambahkan 1 genggam cabai rawit. Kemudian masukkan juga sayurnya, dan kemudian ini diaduk-aduk sampai dengan bumbu dan sayurnya tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah, tambahkan 500 ml santan kental. Kemudian ini diaduk kembali supaya tidak pecah santan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh tambahkan, dan kalau udah enak siap untuk disajikan. Dan ini dia teman-teman, menu sederhana, tanggal tuanya udah mateng, sayur jantung pisang, rasanya enak, bahannya mudah didapat, murah meriah, dan tentunya tetap enak untuk bisa kita jadikan tambahan menu di tanggal tua. Dan jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng supaya lebih harum. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya. Maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.